Baik pemirsa, kembali lagi dalam Dialog Calvin dan masih bersama Dr. Nata dan juga Dr. Suwandari. Saya berlanjut ke dari Dr. Suwandari nih dok. Menurut Anda, dari pantauan selama ini dokter, mengapa ya bisa terjadi dengan penyebaran di berbagai negara termasuk Indonesia juga, ya kan? Nah, hal apa yang berisiko terkena virus ini? Apakah gara-gara mungkin kita pola makan kita, atau mungkin aktivitas kita di luar ruangan, atau seperti apa nih dok? Sebenarnya penularan virusnya kan melalui droplet ya. Droplet adalah percikan dari apa yang kita bersin, batuk dan sebagainya. Kemudian percikan itu kemudian bisa terkena langsung ke orangnya, terutama jika orangnya berada dalam jarak kurang dari 2 meter di depan kita. Atau droplet sendiri nempel kepada benda-benda seperti misalnya meja, kursi dan sebagainya. Oh baik. Terus kita pegang, terus yang paling kita pegang tangan kita lari ke muka, ke tangan, hidung dan mulut dan sebagainya, sehingga virusnya bisa masuk ke dalam tubuh kita. Berarti bukan gara-gara pola makan kita yang sembarangan, mungkin bisa juga. Pola makan lebih ke arah menaikkan daya tahan tubuh. Jadi kalau kebetulan juga orang tersebut pola makannya tidak bagus, kurang bergizi sehingga daya tahan tubuhnya rendah, maka dia akan lebih mudah tuh terkena serangan, tidak hanya virus tapi juga kuman-kuman yang lainnya. Oke, baik. Berarti ini penyebarannya melalui dahak, bersin, ya kan, yang kita sentuh, yang kemudian terkontaminasi dengan mulut, hidung, dan juga mata kita. Karena kita juga bisa terkena virus COVID-19 ini ya dokter. Nah, apakah jika saya misalkan ataupun juga masyarakat Samarinda yang lainnya juga ingin melakukan penanganan diri nih, kita beli yang namanya adalah obat antibiotik biasa yang kita biasa temukan di warung ataupun juga di toko obat terdekat. Apakah itu sudah cukup untuk mengobati atau mengantisipasi? Itu dia Mbak, karena ini adalah virus. Kalau bakteri atau kuman, maka dia akan mati dengan antibiotik. Kalau virus ini kebetulan tidak ada obatnya. Khusus virus dan bakteri ini berbeda? Jauh sekali bedanya. Kalau bakteri kita bisa bunuh dengan antibiotik tertentu, ya. Tapi kalau virus tidak. Karena kalau virus upaya pencegahannya jauh lebih besar daripada ngobatinya. Oh baik. Jadi jika saya ataupun juga masyarakat yang lain ingin membeli antibiotik sebenarnya tidak berpengaruh ya dok ya? Harus ke dokter dulu, ke tenaga medis dulu untuk melihat apakah ini sakit ini memerlukan obat tertentu apa tidak. Mungkin banyak yang bilang bahwa bakteri dan virus itu sebenarnya sama, padahal itu beda ya. Beda sekali. Penanganannya pun juga lebih beda. Nah mungkin juga nih dari dokter Nata nih dok. Menurut dokter nih, lokasi-lokasi yang biasanya nih yang misalnya kita terkena virus ataupun juga terkena kontaminasi dengan orang yang kena COVID-19 ini yang bagaimana? Apakah mungkin karena kita sering berinteraksi atau bersentuhan atau ke luar negeri atau yang bagaimana nih dok? Oke, baik. Sama seperti sudah disampaikan Dr. Suwandari tadi, bahwa penularannya itu melalui udara atau droplet ya. Droplet itu adalah dahak yang dipercikan saat seseorang berbicara ataupun berbatuk. Jadi selama droplet itu tidak keluar dari seseorang yang sakit, yang menyebabkan terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2 ya, itu tidak akan terjadi penularan. Jadi tidak semata-mata hanya karena ada kontak tanpa ada droplet itu tidak akan terjadi penularan. Yang kedua adalah bahwa yang penting adalah karena virus ini adalah sifatnya self-limiting ya, sehingga kita mempunyai sistem pertahanan tubuh yang bisa menghambat atau membunuh kuman setiap virus ada virus yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa menahan ya? Bisa menahan sebenarnya. Jadi cukup dengan menambah daya tahan tubuh. Nah, menambah daya tahan tubuh itu kan macam-macam caranya. Dengan cara makanan bergizi seimbang maupun dengan melakukan aktivitas olahraga yang teratur. Istirahat dengan cukup, kemudian berolahraga secara teratur. Baik. Nah, dokter, dari perkembangan medis sendiri baik di Indonesia maupun juga di dunia, adakah memang sudah vaksin atau obat yang untuk ditemukan untuk menyembuhkan virus ini? Sementara ini untuk COVID-19 ya, sementara dicarikan vaksinnya, tapi memang virus-virus RNA itu agak sulit untuk menemukan vaksinnya karena mudah bermutasi, mudah berubah, sehingga ketika hari ini kita temukan vaksinnya, besok 2 lusa dia berubah lagi, sehingga vaksin ini tidak bisa lagi. Nah, untuk antivirusnya sendiri belum ditemukan antivirusnya, mudah-mudahan
dalam waktu-waktu ke depan bisa ditemukan. Tapi memang untuk menemukan antivirus itu kan tidak semudah menemukan antibiotik. Ya. Nah, jadi hal-hal yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan tadi itu, menjaga preventifnya yang paling penting. Ya. Daripada mengobati, preventifnya yang paling penting. Menjaga diri sendiri dulu ya dok ya, dengan pola makan yang cukup, juga pola kesehatan dan juga pola hidup. Nah dokter, kalau dari virus sendiri yang tadi ada terkena di atas meja mungkin, atau yang di pintu atau di benda-benda lain yang di permukaan, berapa lamakah virus tersebut akan bertahan di dalam suhu udara dan juga ruangan tersebut sampai kita menyentuhnya? Apakah dia akan terus berhari-hari di tempat permukaan tersebut, atau mungkin hanya beberapa hitungan menit saja itu bisa langsung hilang? Oke, baik. Barangkali perlu saya sampaikan kepada masyarakat ya, bahwa secara ilmu pengetahuan virus COVID-19 ini mempunyai selubung. Ya, selubung itu semacam pembungkus yang terdiri dari kita sebut sebagai glikoprotein. Glikoprotein itu campuran lemak dan protein ya, kita sebut sebagai glikoprotein. Itu sangat mudah larut, sangat mudah larut dengan sabun, deterjen maupun dengan pembersih ruangan ataupun dengan alkohol. Ya. Dengan atau zat-zat disinfektan lainnya, itu sangat mudah hancur dengan bahan-bahan tersebut. Termasuk dengan ketika terkena dengan sinar matahari. Sehingga secara umum virus ini ketika keluar dari tubuh manusia masuk ke lingkungan dalam tempo 30 menit kurang lebih sudah bisa hancur. Oke, berarti 30 menit saja di permukaan sudah bisa hancur ya dokter ya. Baik. Nah, tadi juga ada sempat saya berbicara dengan Dokter Suandari untuk obatnya nih dok. Nah ini kan kita tidak ada obat atau vaksinnya, bukan tidak ada, belum ditemukan. Nah tapi kita ada namanya mencegahnya, atau mungkin juga obatan herbal di sekitar kita. Nah apa yang bisa kita manfaatkan nih dok untuk bisa mencegahnya, tidak hanya membeli antibiotik yang terlalu banyak ya kan? Ada nggak sih dok obat herbalnya? Jadi sebenarnya sudah beredar di masyarakat beberapa hari terakhir, ada beberapa empon-empon yang katanya bisa sebenarnya empon-empon tidak membunuh virus secara langsung. Oh, bukan membunuh ya? Membunuh. Karena untuk kesana kita masih belum ada penelitian apakah benar-benar dari empon-empon tadi bisa membunuh dari coronavirus. Betul. Tapi yang pasti adalah banyak dari empon-empon tadi yang punya efek meningkatkan daya tahan tubuh. Oke. Ya. Tidak membunuh virusnya, tetapi meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri sudah ada 6 tumbuhan obat yang diberikan rekomendasi bahwa dia secara empiris atau turun-temurun itu memang punya efek untuk menaikkan daya tahan tubuh. Sudah dipakai masyarakat Indonesia sejak zaman dulu. Baik. Jadi seperti misalnya yang pertama adalah kunyit yang sudah terkenal itu, temulawak. Kemudian ada juga namanya meniran, ada juga namanya pegagan, ada temu mangga, dia masih satu kerabat dengan jahe, tapi aromanya sedikit berbau mangga, dan juga bawang putih. Ada bawang putih. Ya. Jadi ke-6 herbal ini pun ataupun juga tanaman ini bisa kita temukan Jadi tidak hanya harus antibiotik yang kita beli di toko pun juga di apotek, tetapi juga kita bisa melakukan alternatifnya dengan herbal, tetapi tidak membunuh. Untuk menaikkan daya tahan tubuh. Hanya menaikkan daya tahan tubuh. Baik dokter, kita tahan dulu perbincangan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Kaltim.